Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh berbahagia hari ini bisa hadir di ruang dengar sahabat dan masih dalam program kesayangan kita yang bikin hidup lebih baik. Saya rindu sekali bisa mendengarkan kesaksian saudara waktu mendengarkan apa yang kemarin kami bagikan, bagaimana menumbuhkan jiwa wirausahawan di dalam kehidupan kita bersama tamu saya istimewa dari Yogyakarta, Bung Yose. Bung Yose, selamat datang kembali di studio. Ya, shalom Mbak. Bung Yose kemarin menyebutkan bahwa Bung Yose pernah ditipu oleh teman sendiri 500 juta. Yap. Pernah enggak menyangka bahwa dalam usaha akan ada tipu-menipu itu? Sebelumnya enggak pernah, Pak. Optimis selalu, Pak. Enggak bakal ketipu. Begitu ya? Iya. Dan yang menipu ternyata adalah teman sendiri atau iya, betul. Nah, itulah kenyataan dalam hidup ini ya. Kadang-kadang kita tidak menyangka bahwa orang yang kita percaya justru mereka yang bikin susah kehidupan kita. Betul. Nah, saya mau tanya nih. Waktu itu tentu sebagai seorang pengusaha muda kaget. Perasaan seperti apa yang menggeluti hati Anda waktu tahu saya ditipu? Luar biasa sakitnya dan waktu itu serasa tidak percaya, Pak. Dan serasa tidak terima. Masa aku ketipu seperti ini? Padahal aku udah baik, sudah menyediakan semuanya. Tapi ternyata malah temanku itu seperti itu. Dan itu benar-benar saya hampir 1 tahun tidak bisa tidur, Pak, gara-gara itu. 1 tahun tidak bisa tidur gara-gara itu. Karena menyesal, karena sakit hati, karena tidak menyangka atau apa yang membuat tidak bisa tidur apa? Yang pertama menyesal, Pak. Kenapa nggak dari awal saya tahu? Jadi sudah terlanjur semuanya. Kan orang Jawa kan ada istilah tulung mentung, Pak. Iya, sering Pak itu. Iya kan? Udah ditulung malah mentung. Betul. Ya. Orang ditolong tapi malah melukai atau menjahati kita. Yap. Respon Anda otomatis waktu tahu Anda ditipu oleh teman sendiri apa waktu itu? Yang otomatis, Pak, pengen ketemu orangnya. Ada tidak niat untuk balas dendam dan sebagainya? Waktu itu otomatis sebagai manusia. Kalau respon sesaat langsung pengen, Pak. Langsung pengen balas dendam. Tapi ketika saya duduk sejenak terus berpikir, ternyata juga saya andil kesalahan di situ. Ya, jadi saya menyesal juga karena saya membiarkan itu terjadi. Artinya tidak 100% dilimpahkan kepada orang yang menipu kita. Betul. Kita punya andil juga di situ. Betul. Mungkin itu sebuah langkah yang sangat bagus setiap kali kita menghadapi konflik. Yap. Jangan selalu langsung menghakimi orang. Betul. Kita harus menengok diri kita, siapa tahu kita juga menyumbangkan kesalahan di situ. Ya. Itu salah satu cara untuk bisa melelehkan hati kita. Gitu betul. Ya. Berapa lama Anda bisa menghandle ini sampai akhirnya bisa mengampuni antara peristiwa kejadian Anda ditipu 500 juta sampai akhirnya Anda mendatangi orang itu dan mengatakan aku mengampuni? Tepatnya sekitar 3 bulan, Pak. Dan waktu 3 bulan itu saya harus membayar seluruh supplier yang sudah saya pesan. Jadi hampir semua modal saya yang sudah saya kumpulkan dengan susah-susah habis dalam waktu 1 bulan untuk membayar semuanya. Dan di posisi itu teman saya ini nggak punya uang sedikit pun. Ya, tidak ada barang pegangan jaminan yang bisa diambil, motor atau rumah atau apa, enggak ada? Betul. Yang menanggung juga teman saya satunya, yang justru orang yang seharusnya tidak bertanggung jawab di situ, tapi karena dia kasihan, ditolong. Nah, itu tambah gundah-gulana lagi karena posisinya saya punya modal yang saya kumpulkan dengan susah payah, akhirnya juga habis karena itu. Tapi di situ saya juga tetap berpikir ini pelajaran saya yang terbaik untuk kedepannya supaya saya berhati-hati juga sama orang. Ada ndak ide, namanya juga manusia, betul. Kadang-kadang disakiti, dilukai, difitnah, itu kita punya hak untuk memperkarakan orang itu ke polisi. Sempat ada ide, Pak, tapi dilarang sama Bapak Rohani saya. Bapak Rohani bilang apa? Bapak Rohani bilang, yang pertama, kalau kamu ditipu orang, kamu koreksi diri dulu. Yang kedua, kamu serahin sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, biar Tuhan yang tunjukkan jalannya. Waktu mendengar itu gimana? Kan pasti ada pertentangan antara keinginan daging sama keinginan roh ini istilahnya kan? Yap. Nasihat itu berbau rohani kan? Betul. Harus mengikuti firman, sementara namanya kedagingan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Bagaimana merukunkan kedua ini? Yang pertama, Pak, saya ngobrol sama calon istri saya dan kami berdoa. Mohon maaf, ini peristiwa kapan terjadi ini? Berapa tahun yang lalu? 3 tahun, 2012. Oke. Iya, ngobrol sama calon istri saya berdoa sungguh-sungguh dan kami mau tunduk atas
perintah ataupun nasihat dari Bapak rohani kami. Memang masalah tidak selesai waktu itu juga, tapi di situ ada kedamaian yang membuat kami bisa berpikir lebih jernih untuk mengatasi semuanya itu. Jadi pada akhirnya nasihat rohani itu yang membuat Bung Yose berani mengampuni. Ya, betul. Bung Yose tadi bilang selama setahun tidak bisa tidur dengan baik. Ya. Apa yang membuat tidak bisa tidur dengan nyenyak? Ada khawatir, ada peperangan batin, ada menyimpan rasa marah atau apa? Yang pasti khawatir. Khawatirnya di mana nih? Khawatir apa lagi? Yang pertama untuk membayar semuanya tadi kan, Pak. Nah, yang kedua dengan pegawai-pegawai saya. Nah, kita kan sudah drastis modal kita habis. Nah, saya juga khawatir dengan nasib mereka, Pak. Tidak mungkin saya langsung tiba-tiba mengeluarkan mereka. Sudah ada berapa karyawan? Ada 6 karyawan. Dan kalau 6 itu sudah menikah, berarti sudah menghidupi beberapa orang kan? Betul. Dampaknya memang kepada keluarga dan sebagainya. Iya, betul, Pak. Yang lainnya lagi apa? Selain khawatir dan sebagainya? Ya, selain khawatir, jelas selama 1 tahun itu menyesal dan mendakwa diri saya. Kenapa saya kok sampai seperti itu gitu loh, Pak? Membiarkan semua ini terjadi. Kok enggak dari kemarin sadar gitu loh kalau saya ditipu. Nah, saya mendengar bahwa khawatir itu dampaknya buruk terhadap kesehatan. Betul. Selama Anda khawatir ini, apa yang Anda rasakan secara rohani, secara jasmani? Selama saya khawatir, yang pertama kalau ke gereja saya nggak bisa pernah konsen, Pak. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Jadi mikirnya, ini harus saya tutup semua utang-utang ini. Dan saya juga memberontak dalam diri saya. Ini seharusnya bukan saya yang menutup semua ini, harusnya teman saya itu. Tapi karena saya sudah mengampuni, akhirnya ambil keputusan. Saya fokus terhadap pemenuhan seluruhnya. Yeah. Saya fokus dulu, kemudian saya mulai menata pikiran dan hati. Saya mulai, kalau orang Jawa bilang metani, Pak, satu-satu. Termasuk keuangan saya petani satu-satu, saya disiplinkan. Memang tidak langsung hilang, tapi posisi itu justru semakin lama semakin tentram. Nah, itu proses yang, waduh, rasanya luar biasa, Pak. Khawatir itu membuat semua tersedot, baik rohani, terus hubungan sama orang. Jadi waktu itu saya sering marah-marah juga sama calon istri saya, Pak. Dampaknya ke hubungan. Betul. Ya, bukan hanya khawatir aja, karena khawatir yang terlalu lama itu mendatangkan stres. Betul. Stres itu pasti mempengaruhi hubungan kita. Hubungan dengan Tuhan terpengaruhi, hubungan dengan sesama dan orang-orang yang kita cintai juga pasti akan terpengaruh dengan kondisi stres itu. Betul. Itulah sebabnya sudah waktunya kalau kita menghadapi hal seperti itu harus segera dibereskan. Makanya kan Tuhan bilang kalau marah itu jangan mambu mengi. Jangan sampai berbau malam istilahnya. Jangan sampai matahari terbenam kita masih marah karena ada dampaknya seperti itu. Betul. Nah, pertanyaan saya berikutnya, yang membuat Pak Yose mau mengampuni orang itu apa sebetulnya? Karena tidak ada lain yang bisa dilakukan atau memang ada dorongan dari hati saya harus mengambil langkah rohani untuk menyelesaikan kehidupan saya? Ya, yang pertama yang pasti, Pak, saya memandang justru orang itu butuh dikasih, Pak. Ya, kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Itu sebenarnya dia punya rasa mungkin kekurangan kasih yang sangat dalam hidupnya. Ternyata setelah saya ketahui dari keluarganya dan sebagainya, ternyata broken, Pak. Jadi selama ini apa yang dilihat orang itu tidak seperti kenyataannya. Makanya saya justru merasa kasihan sama teman saya itu. Jadi saya merasa sungguh-sungguh, oh ternyata dia juga sangat-sangat kasihan. Apa dampaknya yang langsung bisa dirasakan oleh Bung Yose setelah bisa mengampuni? Bedanya antara sebelum mengampuni dan setelah mengampuni yang langsung bisa dirasakan. Yang langsung bisa dirasakan, Pak, stresnya hilang, Pak. Stresnya hilang. Setelah itu saya bisa berpikir jernih, ya, untuk menghasilkan langkah-langkah baru untuk bisa lebih baik lagi dalam berusaha. Dan memulai lagi dengan cara yang baru. Betul, Pak. Saudara-saudara, inilah luar biasanya, betapa luar biasanya mengampuni. Karena mengampuni itu bukan hanya memulihkan. Mengampuni itu membersihkan. Mengampuni itu bisa memberikan kekuatan baru. Dan dengan mengampuni, doa-doa kita juga dijawab. Benar. Artinya, waktu kita bisa mengampuni, akhirnya Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru. Dan seolah-olah sekat atau selang yang selama ini tersumbat akan dibuka waktu kita mengampuni. Dan saya mau tanya jujur nih, Bung. Setelah Anda mengampuni, sampai hari ini, apakah Tuhan sudah memulihkan usahanya? Sudah luar biasa, Pak. Tapi justru karena itu saya sudah bisa mengampuni, akhirnya saya bisa melepaskan terus pengampunan. Ketika ada orang datang sama saya, justru nggak bayar barang gitu, nggak bayar produk, tapi saya tetap bisa mengampuni dan usahanya justru dilipat kali gandakan, Pak. Luar biasa. Sekarang masih punya berapa staf yang bekerja ini, karyawan?
Kita staff nggak banyak Pak untuk produksi 4, cuma karena ada mekanisasi produksi lewat mesin. Ya. Jadi efisiensi lewat mesin. Cuma untuk member kita, untuk pemasar kita cukup banyak Pak. Bisa berapa sekarang ya pemasarnya? Dimulai dari 1.000 pemasar, sekarang setiap bulan ada pertambahan 500 sampai 1.000 member Pak. Luar biasa, saudara-saudara. Ini cara Tuhan. Dan member itu adalah akses. Betul. Dari situlah produk bisa terjual karena ada member-member itu. Semakin banyak akses, semakin banyak berkat yang kita dapatkan dari situ. Betul. Nah, Bung, saya yakin sekali ada di antara pendengar kita ini yang masih menyimpan kemarahan karena ditipu, karena difitnah, karena disakiti, karena mungkin dimaki-maki orang. Anda sudah berhasil mengampuni orang yang menipu Anda. Nasihat apa yang Anda berikan buat mereka yang masih bergumul dengan sakit hati ini? Yap, yang pertama segera mengampuni Pak. Kalau perlu ketemu orangnya, mengampuni. Dan kalau misalkan orangnya sungguh-sungguh benar-benar minta diampuni, kita langsung ampuni, kita peluk dia, kita doakan dia. Karena dari situ justru kekuatan yang luar biasa muncul dari hati kita, karena kita sudah dibersihkan Pak. Luar biasa. Saudara pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya tahu persis ada di antara saudara yang sementara mendengarkan siaran ini, saudara ditemplak langsung oleh Tuhan. Karena sudah lama Anda menyimpan kepahitan dan Anda menderita. Bukan hanya tidak bisa tidur, Anda menjadi penderita penyakit, komplikasi atau penyakit apa saja karena kepahitan itu bisa membunuh, kata firman Tuhan. Dan hari ini Anda rindu supaya kepahitan itu diangkat dan Tuhan memberikan kebebasan seperti Bung Yose. Tuhan bisa melakukannya. Taruh tangan kanan di dada dan kita akan berdoa. Dan Bung Yose tolong berdoa buat sahabat pendengar kita ini yang sedang mendengarkan program ini supaya berani mengampuni. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami minta kekuatan-Mu Tuhan untuk setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan kekuatan hati kami untuk kami mengampuni banyak orang ya Tuhan yang berbuat menipu kami, mungkin membuat hati kami sakit, sehingga kondisi saat ini kami Tuhan, kondisi kami, kondisi kesehatan kami, keuangan kami, bahkan keluarga kami tidak harmonis Tuhan. Kami minta sungguh-sungguh supaya Roh Kudus berikan kekuatan sehingga sungguh-sungguh pelepasan Tuhan, kelepasan, dan kami melepaskan pengampunan atas setiap orang yang menyakiti hati kami saat ini. Terima juga kasih, di dalam nama Yesus kami percaya dan kami minta supaya sungguh-sungguh pengampunan itu terjadi atas setiap orang yang mendengarkan semuanya Tuhan, mendengarkan berita ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudaraku, kalau Anda memegang HP saat ini dan Anda tahu orang-orang yang selama ini Anda masih menyimpan kepahitan dan belum mengampuni, teleponlah orang itu. Teleponlah sahabatmu yang melukai, yang pernah mendatangkan masalah dalam hidup Anda, dan katakan, sahabat, aku mengampunimu dengan pertolongan Tuhan. Dan rasakan malam ini bagaimana engkau bisa tidur nyenyak dan menikmati kebahagiaan hidup. Amin. Bung Yose, terima kasih untuk bisa berbagi dengan sahabat Making Life Better. Dan saya rindu sekali saudara bisa mendownload ini melalui aplikasi HP Anda, yaitu aplikasi Making Life Better. Dan bagikan ke teman-teman, dan Anda telah menjadi berkat bagi mereka. Tuhan memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org. Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis.